Setia Novanto ingin status tersangkanya digugurkan melalui proses pra-peradilan. Tapi Bang Andi, Anda sampai di poin bahwa Partai Golkar berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menghormati proses hukum yang jalan. Tapi kan sejak awal setelah diumumkan jadi tersangka 17 Juli lalu bahwa Golkar menyiapkan tim advokasi. Tapi ada informasi bahwa Rudy Alfonso, ketua bagian atau bidangnya, bidang hukum DPP Partai Golkar tidak dilibatkan, bahkan tidak tahu menau soal proses peradilan. Kami lacak pengacara-pengacaranya juga gak terlalu terkenal tuh. Ya saya juga mendengar, tapi saya kira itu harus dikonfirmasi ke Pak Rudy ya, langsung dengan teman-teman di bidang hukum di situ, karena mereka kalau kita lihat waktu Pak Idrus datang ke KPK mengantarkan surat sakit kan ada beberapa teman-teman itu yang di bidang hukum yang juga ikut mendampingi. Tapi saya secara teknis saya tidak tahu posisi mereka sebagai pendamping hukum Pak Novanto atau tidak. Tapi dicatatkan dalam surat kuasa yang kami baca di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya hanya nama-nama pengacara yang kalau dilihat biasanya mengurusi perceraian, tidak pernah kemudian berurusan dengan kasus-kasus korupsi semacam ini. Ya begitu. Ya, jadi publik kembali bertanya lagi, Bang Andi. Ya saya kira nanti kita konfirmasi ke Pak Novanto aja atau dengan pengacaranya itu. Nggak bisa diakses. Kemarin ada di media ada Pak Agus gitu. Pak Agus. Yang memberikan, yang minta supaya dibatalkan status tersangkanya, saya baca dalam satu media online. Saya juga tidak mengenal. Itu tentu apa namanya hal yang dimohonkan oleh Pak Novanto. Nah sekarang bagaimana komitmen Golkar? Apakah kemudian dengan menurunnya, saya nggak mengoreksi istilah Anda, jangan pakai merosot Christian, oke. Menurunnya elektabilitas Partai Golkar, apakah mau ganti ketua umum? Sudah semakin menguat? Iya, pertama kan tadi dasarnya begini, bahwa kita tidak bersandar pada individu. Ya itu, meskipun ini kita tadi sudah dapat ya 49% dari penurunan itu dari sentimen negatif itu. Nah oleh karena itu memang harus ada langkah-langkah organisatoris. Nah sudah kita komunikasi karena prinsip dasarnya begini Christian, jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan justru kontraproduktif. Nah itu rencana dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat harian lagi atau rapat pleno, kita belum dapat konfirmasi tapi kita akan melakukan rapat lagi untuk supaya tim-tim kajian ini itu juga bisa mempresentasikan hasil kajiannya, kemudian rekomendasi-rekomendasi itu sehingga kita harapkan bisa menjadi sebuah keputusan partai. Nah sehingga keputusan ini bukan keputusan sepihak, dan walaupun ini partai politik, tendensi politiknya harus kita reduksi. Kemudian tidak ada sentimen-sentimen di situ, sehingga memang mengambil keputusan itu semata-mata berdasarkan ingin melakukan penyelamatan terhadap Partai Golkar. Memangnya di Golkar bisa kemudian ada keputusan semacam itu, mengingat Golkar tokoh-tokohnya banyak, punya kekuatan yang sama, kita tahu betul bahwa Golkar adalah partai yang matang, Anda mengakui itu tadi? Bisa, asal sabar bisa. Kata kuncinya adalah sabar, mendengar semuanya, ya. Kemudian pandangan-pandangan itu dan kemudian demokrasi dihidupkan di partai. Saya kira kalau semua orang sudah berpandangan dan kemudian dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ketika sebagian besar orang mengatakan katakanlah keputusannya A misalnya, maka saya kira semua orang ikut. Yang menjadi problem selama ini adalah pertama ruang pengambilan keputusan itu tidak melibatkan banyak pihak. Yang kedua adalah ruang untuk menyampaikan pendapat itu relatif tidak begitu terlalu terbuka. Nah sumber-sumber konflik itu kan sudah bisa kita lihat. Ya, jadi kalau ada pun kepentingan apapun, kalau kita bisa sabar mendengar dengan baik, kemudian pelibatan seluruh kader dan fungsionaris yang ada itu, saya kira apapun bisa diambil menjadi sebuah keputusan yang baik buat partai, buat bangsa negara ini. Anda optimis itu bisa dilakukan? Sangat optimis bisa. Tidak hanya atas nama Golkar tapi juga atas nama pemberantasan korupsi. Iya harus. Negeri ini. Ya harus. Ini kalau partai-partai kita ini sakit kan, gimana kalau ujung tombak seleksi rekrutmen kepemimpinan politik itu dari partai? Sudah sakit. Kemudian partainya sakit. Kan bukan hanya Golkar saja. Kemarin salah satu wartawan senior menulis di online Kompas, saya membaca bahwa bukan hanya Golkar yang sakit. Ya, saya kira kita semua harus merehabilitasi diri. Itu yang ngomong wartawan senior Kompas yang ngomong, dan saya setuju itu. Nah oleh karena itu proses reformasi partai politik ini penting. Nah karena kita ada di dalam tubuh Partai Golkar, maka itu tanggung jawab kita di dalam. Begitu juga dengan teman-teman kita yang lain. Bang Andi Sinulinga, terima kasih sudah memberikan nuansa narasi positif di Sapa Indonesia Malam di tengah kami bertanya-tanya
seorang tokoh yang punya pengaruh secara politik, ketua DPR, ketua partai yang begitu besar, apakah bisa kemudian dijerat dan dibuktikan secara hukum kalau memang melakukan diduga melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana korupsi. Kita tunggu waktu yang akan menjawab. Terima kasih Bang Andi sekali lagi. Makasih Christian. Ketua DPP Partai Golkar sudah ada di Sapa Indonesia Malam.